warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Andi Kurnia Wulandari. Saya Anissa Miranda. Saya Mita Wujana. Saya Laila Faturi. Saya dari Sital Purwini. Kami akan mempresentasikan proyek UAS Automasi Perpustakaan yang kami buat. Menu yang pertama yaitu pengaturan sistem. Dalam pengaturan sistem ini, kita dapat melakukan pengeditan pada nama perpustakaan, moto perpustakaan kita, gambar logo sesuai dengan keinginan kita. Caranya dengan cara membrowse file yang ada di komputer kita, lalu pilihan bahasa yang kita gunakan dalam aplikasi, lalu pilihan-pilihan lainnya yang ada pada pengaturan sistem lainnya. Setelah selesai, klik simpan pengaturan. Sampai keluar notifikasi hijau seperti ini. Nah, untuk menu berikutnya yaitu menu bibliografi. Menu bibliografi ini kita bisa menambahkan tambah bibliografi secara manual. Caranya yaitu dengan cara manual dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan seperti judul, sampul buku, sampai ke bawah, lalu simpan jika sudah. Yang kedua, bisa melakukan layanan salin katalog, yaitu yang pertama layanan MARS SRU, layanan Z 3950 SRU, dan layanan P2P. Saya akan mencontohkan pencarian atau pengambilan MARS lewat URL atau SRU. Caranya dengan cara mengetikkan kata kuncinya, lalu cari, pilih judul sesuai dengan buku yang ada pada kita. Misalnya yang ini, diklik, lalu simpan cantuman MARS, maka MARS SRU sudah tersimpan di daftar bibliografi kita. Seperti ini. Nah, seperti selanjutnya yaitu pencetakan label. Cara untuk pencetakan label ini yaitu cukup dipilih saja 1 maksimal sampai 50, lalu tambahkan dalam antrian, oke, lalu tekan cetak label yang terpilih. Seperti ini jika sudah. Selanjutnya yaitu cetak barcode eksemplar. Sama seperti tadi, klik 1 maksimal sampai 50, lalu tambahkan dalam antrian, tekan OK, lalu tekan cetak barcode sampai tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu layanan untuk membuat eksemplar buku yang kita miliki. Caranya yaitu sunting, pilih pada bagian pilih pola, sesuaikan dengan keinginan kita, lalu cantumkan berapa jumlah eksemplar buku yang kita miliki. Lalu klik perbarui. Sampai keluar notifikasi hijau seperti ini. Nah, untuk layanan selanjutnya yaitu mencetak katalog. Caranya cukup mengklik
yang ingin kita pilih, tambahkan ke daftar antrian, klik OK, lalu keluar notifikasi hijau, baru bisa kita cetak seperti ini. Nah, layanan selanjutnya yaitu ekspor data. Nah, untuk ekspor ini yaitu mencetak data bibliografi perpustakaan kita ke bentuk CVS. Lalu tekan ekspor sekarang. Sedangkan untuk import data video yaitu menambahkan data dalam format CSV ke SLIM kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menu keanggotaan. Di menu keanggotaan terdapat beberapa fitur yang disediakan. Yang pertama itu lihat daftar anggota, yaitu nama-nama anggota yang sudah kita tambahkan. Kemudian tambah anggota, kita isi kolom-kolom ini dengan data-data anggota. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik OK. Lalu ada tipe keanggotaan, yaitu tipe-tipe anggota yang kita tambahkan. Kemudian ada pencetakan kartu anggota. Kita pilih anggota yang ingin kita cetak kartunya. Kita klik tambahkan dalam antrian, klik OK, kemudian klik OK, dan klik cetak kartu anggota dari data yang terpilih. Setelah kita klik itu, akan muncul tampilan kartu yang akan dicetak, yang akan terlihat seperti di layar ini. Kemudian ada ekspor data anggota, yaitu kita ingin mengekspor data anggota yang dalam SLIMS kita ke dalam berkas CSV di Excel. Kita klik saja ekspor sekarang. Kemudian import data anggota, yaitu untuk memasukkan anggota dari berkas CSV di Excel ke SLIMS. Kita klik browse, muncul di folder, lalu klik saja import sekarang. Selanjutnya, pada simulasi layanan sirkulasi untuk peminjaman buku atau koleksi dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengetik nomor ID pengguna yang melakukan peminjaman. Setelah itu tulis kode eksemplar yang dipinjam. Contohnya di sini saya menulis kode eksemplarnya D0011. Setelah itu klik pinjam dan selesaikan transaksi. Yang kemudian sistem akan mengeluarkan bukti transaksi di mana bukti transaksi tersebut bisa dicetak. Pada proses pengembalian buku, kita mengetikkan ID pengguna, kemudian klik peminjaman. Kemudian klik kembali, lalu klik OK. Di sini saya klik batal karena saya akan mengembalikan koleksi dengan cara pengembalian kilat. Untuk pengembalian kilat, kita ketikkan kode eksemplar, lalu klik kembali. Maka otomatis koleksi yang dipinjam telah kembali ke perpustakaan. Selanjutnya, pada aturan peminjaman, sebelumnya kami sudah membuat aturan peminjaman yang isinya seperti berikut ini. Selanjutnya, pada menu sejarah peminjaman, tersimpan data-data koleksi-koleksi yang dipinjam dan koleksi-koleksi yang telah dikembalikan, disertai dengan tanggal peminjaman serta pengembalian, serta data-data koleksi. Beralih kepada daftar keterlambatan, di sini yang belum mengembalikan koleksi, dan di sini juga dipaparkan berapa lama keterlambatan serta berapa denda yang harus dibayarkan oleh pengguna yang terlambat mengembalikan koleksi perpustakaan. Kemudian reservasi. Reservasi bisa dilakukan jika pengguna ingin meminjam buku, tetapi buku tersebut sedang dipinjam oleh orang lain. Dan jika buku tersebut kembali, maka akan ada peringatan bahwa buku tersebut telah dipesan sehingga pengguna lain tidak dapat meminjam buku tersebut.
Untuk melakukan reservasi, kita pergi ke menu mulai transaksi, lalu ketikkan ID pengguna yang ingin mereservasi buku atau koleksi, kemudian klik reservasi dan tuliskan kode eksemplar atau judul buku, kemudian tambahkan reservasi. Data pemesanan tersebut akan tersimpan di menu reservasi seperti berikut ini. Selanjutnya menu inventarisasi. Terdapat beberapa fitur pada menu ini. Yang pertama yaitu rekaman inventarisasi. Sini terdapat nama inventarisasi, tanggal mulai dan tanggal selesainya inventarisasi tersebut. Selanjutnya inventarisasi aktif. Di sini kita dapat memasukkan kode eksemplar lalu mengubah statusnya menjadi aktif. Selanjutnya yaitu laporan inventarisasi. Kemudian fitur eksemplar yang hilang pada saat ini. Di sini terdapat daftar dan jumlah eksemplar yang hilang. Kemudian catatan inventarisasi yang telah dilakukan. Kemudian fitur di mana kita dapat mengunggah berkas inventarisasi yang kita telah buat di Excel lalu mengunggah berkasnya di fitur itu. Kemudian fitur resinkronisasi atau memperbarui data bibliografi dan eksemplar dengan cara menekan tombol resinkronisasi sekarang. Selanjutnya terdapat fitur selesaikan inventarisasi dan di sini kita dapat membawa data eksemplar yang hilang dengan cara mencentang tombol ya lalu menekan tombol selesaikan inventarisasi. Selanjutnya menu pelaporan. Di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu statistik koleksi. Di sini kita dapat melihat total judul menurut GMD, judul keseluruhan dan eksemplar-eksemplar yang telah dipinjamkan. Kemudian kita dapat mengunduh laporan statistik koleksi ini. Kemudian terdapat laporan peminjaman. Di sini kita dapat melihat total peminjaman, total judul buku menurut GMD, total eksemplar menurut jenis koleksi, rata-rata transaksi peminjaman dan lain sebagainya. Selanjutnya laporan anggota. Di sini kita dapat melihat total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, dan nama-nama anggota yang telah melakukan peminjaman di perpustakaan. Selanjutnya yaitu fitur rekapitulasi di mana di sini telah dijumlahkan dan telah dikelompokkan bahan-bahan pustaka berdasarkan kelas-kelasnya. Kemudian daftar judul. Di sini kita dapat melihat daftar-daftar judul yang ada pada perpustakaan dan jumlahnya. Di sini terdapat 1112 judul buku pada perpustakaan ini. Selanjutnya daftar judul eksemplar. Di sini kita dapat melihat nama kode eksemplarnya dan judul bukunya, dan tipe koleksi dan status eksemplar serta nama panggil buku tersebut. Selanjutnya terdapat fitur laporan statistik penggunaan koleksi. Di sini kita dapat melihat judul-judul buku serta berapa kali telah digunakan berdasar per bulannya. Selanjutnya peminjaman berdasarkan klasifikasi. Di sini peminjaman direkap berdasarkan per bulannya. Selanjutnya daftar anggota yang diurutkan berdasarkan abjad. Terdapat 542 anggota perpustakaan. Selanjutnya daftar peminjaman yang telah dilakukan oleh anggota perpustakaan. Kemudian riwayat peminjaman yang telah dilakukan oleh anggota perpustakaan. Sini dapat dilihat ID anggota, nama anggota, tipe keanggotaan, kode eksemplar, judul, tanggal pinjam dan tanggal kembali serta status peminjamannya. Selanjutnya itu peringatan jatuh tempo. Di sini kita dapat melihat nama anggota, serta nomor telepon dan judul buku yang dipinjamnya. Kemudian daftar keterlambatan anggota dalam melakukan pengembalian. Selanjutnya aktivitas staf. Kemudian statistik pengunjung per bulannya pada tahun ini. Selanjutnya statistik pengunjung per harinya pada bulan ini. Selanjutnya laporan denda. Selanjutnya daftar pengunjung yang telah mengunjungi perpustakaan. Di sini dikelompokkan dengan ID anggota, nama pengunjung, institusi. Kemudian laporan denda pada bulan ini. Lalu daftar denda anggota.
Lalu laporan perolehan koleksi perpustakaan pada tahun ini. Pada tahun ini terdapat 119 jumlah eksemplar yang telah diterima untuk perpustakaan ini. Selanjutnya yang terakhir penghitung unduhan atau laporan lampiran. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai plugin. Plugin terletak pada sistem, lalu cari kata plugin. Plugin merupakan aplikasi tambahan yang terdapat pada Slims yang berguna untuk memudahkan kita dalam menggunakan Slims. Terdapat beberapa aplikasi tambahan yang ada pada Slims. Untuk menggunakannya, jangan lupa untuk mengaktifkan semua aplikasi tambahan tersebut. Kami mempunyai 3 aplikasi plugin yang sudah kami install pada Slims kami. Yang pertama yaitu terdapat pada bibliografi, yaitu Laber barcode berwarna. Yang kedua yaitu item copy generator. Yang ketiga yaitu terdapat pada keanggotaan, lalu cetak kartu bebas pustaka. Cetak kartu bebas pustaka. Aplikasi plugin ini dapat digunakan dengan cara yang pertama yaitu mengklik salah satu daftar anggota, lalu tambahkan dalam antrian, tekan OK, lalu cetak kartu bebas pustaka. Jika sudah, kartu bebas pustaka siap untuk di-print. Aplikasi ini memudahkan kita dalam membuat surat keterangan bebas pustaka.